Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi ke-7 sebelum UTS, yaitu materi data flow diagram. Berikut ini akan dijelaskan untuk lebih memudahkan bagaimana memahami serangkaian perancangan terstruktur yang sudah kita lewati di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Next, berikutnya dalam ruang lingkup yang pertama, kita akan mengerti dulu bagaimana pengertian apa itu data flow diagram atau DFD, bagaimana komponen DFD itu atau apa saja yang termasuk di dalam komponen DFD, kemudian bagaimana levelisasi di dalam DFD atau tingkatan-tingkatan yang ada di dalam DFD apa saja. Nah, untuk yang pertama, untuk pengertian DFD itu data flow diagram, merupakan salah satu komponen dalam serangkaian pembuatan perancangan sebuah sistem komputerisasi. Jadi DFD itu menggambarkan aliran data dari sumber pemberi data input ke penerima data atau output. Nah, jadi di sini bisa digambarkan suatu proses input, output, dan kapan harus didistribusikan ke bagian lain. Jadi DFD ini serangkaian perancangan secara logik setelah flow map atau flowchart yang sudah kita bikin di minggu yang sebelumnya. Next, kemudian, komponen-komponen dalam DFD ada 4, atau bisa juga di sini simbol-simbol yang ada di dalam diagram flow data. Yaitu pertama kita lihat di sini ada 4. Yang pertama ada persegi panjang, kemudian ada lingkaran. Persegi panjang ini sebelumnya kita sebut terminator atau entitas. Di sini proses, kemudian ini ada data alir. Nah, ini sama. Jadi ini namanya data store yang diwakilkan dengan garis 2 persegi panjang tapi tidak tertutup kanan kirinya atau yang simbol seperti ini. Jadi total yang 4 nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi untuk simbol-simbol di dalam DFD itu tidak sebanyak yang ada di flow map, dia hanya terdiri dari 4 komponen saja. Berikutnya, kita akan belajar tentang simbol-simbol yang ada di data flow diagram. Yang pertama yang sudah dibahas tadi, ini ada persegi panjang yang kita namakan external entity atau terminator. Jadi boleh menyebutnya entitas, external entity, ataupun terminator. Kemudian yang kedua, lingkaran itu proses. Kemudian ada data alir atau diwakilkan dengan tanda panah, bisa ke kanan bisa ke kiri. Ini biasanya ada orang yang menyebutnya data flow atau data alir. Kemudian ada data store, segi panjang boleh seperti ini atau boleh garis 2 atau tertutup. Nah, itu untuk pemakaian data store. Apa saja masing-masing fungsinya? Kita lihat di next slide. Nah, untuk yang terminator itu persegi panjang. Dia merupakan kesatuan luar atau entitas atau suatu unit untuk kerja atau jabatan. Jadi terminator itu bisa kita artikan dengan orang, jabatan, atau job desk seseorang. Nah, kita lihat sini, terminator entitas di luar sistem yang berkomunikasi dan berhubungan dengan sistem. Atau entitas di luar sistem ini bisa berupa orang, sekelompok orang, atau organisasi perusahaan. Jadi kalau misalnya di dalam suatu aplikasi membuat sistem, misalnya ada 4 login, atau ada 3 login, atau ada 2 login. Login yang pertama adalah si user, login yang kedua adalah bagian admin. Nah, login yang kita beri wewenang untuk akses itu kita namakan terminator atau entitas. Terdapat 2 terminator atau entitas. Yang pertama itu terminator sumber. Terminator sumber itu merupakan terminator yang akan menjadi sumber tujuan kita. Kemudian yang kedua, terminator tujuan, kemana kita akan mengarahkan aliran data kita. Berarti ini ada terminator sumber atau terminator tujuan. Atau bisa juga ada yang menyebutnya entitas internal dan entitas eksternal. Jadi kalau yang internal buat ke dalam, apa saja yang berkenaan dengan sistem di dalam perusahaan. Kalau eksternal, apa saja yang diperlukan untuk keluar perusahaan. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Nah, untuk beberapa alternatif
yang akan merupakan terminator yang menjadi tujuan atau informasi sistem. Kita lihat, nah ini. Jadi apa sih bedanya terminator sumber dan tujuan? Jika yang kita namakan terminator sumber, dari terminator atau entitas ini, dia akan mengarahkan tanda panah atau aliran datanya menuju simbol lain. Nah, berarti ini dia akan menujunya itu, ini akan yang kita namakan terminator sumber. Jadi pembedanya adalah tanda panah ini menuju atau ke kanan. Tapi jika terminator yang dikatakan terminator tujuan, berarti dia aliran datanya dari simbol lain mengarah ke persegi panjangnya. Ya, jadi itu yang membedakan. Kalau yang menjadi sumber dia keluar tanda panahnya, kalau yang menjadi tujuan dia ke dalam. Kemudian ada terminator yang bisa dua-duanya, bisa menjadi sumber, bisa menjadi juga tujuan. Berarti kita bisa bolak-balik seperti ini. Tapi hitungannya tetap dua. Kemudian ini sebagai identifikasi terminator biasanya kita kasih nama. Jadi jangan biarkan terminator entitas itu tidak ada namanya. Jadi misalnya ada login itu yang tadi saya bilang, ada 3 login, 2 login. Misalnya kamu sering belanja di Shopee, kita kan punya akun sendiri di Shopee. Nah, akun itu kita bisa namakan akun itu satu entitas. Jadi akun pelanggan, akun customer. Nanti untuk si admin bagian Shopee-nya di pusat, dia namanya bagian IT dan yang lain-lain. Jadi entitas itu jangan dibiarkan kosong, kita harus memberi nama si pengguna user siapa saja yang ruang lingkupnya yang akan kita berikan di dalam sistem itu. Contohnya misalnya di sini ada pemasok, bisa juga nanti kalau misalnya kita bikin sistem informasi perkuliahan, berarti yang berhubungan dengan entitasnya bisa jadi nama dosen, mahasiswa, pemasok, langganan, dan lain sebagainya. Tergantung nanti kita menganalisa sistemnya apa saja. Kemudian simbol yang kedua adalah proses. Proses itu disimbolkan dengan lingkaran. Nah ini lingkaran. Lingkaran berarti proses itu suatu tindakan yang akan diambil terhadap sesuatu yang masuk ke dalam sistem atau sesuatu yang keluar ke dalam sistem. Kalau diplomap itu namanya proses manual atau diplomap itu dinamakan dengan persegi panjang juga. Jadi satu proses kan hanya boleh satu proses manual. Nah sama di sini juga satu pengerjaan itu diwakilkan dengan satu lingkaran. Contohnya untuk penulisan di proses ini atau di lingkaran menggunakan kata kerja. Misalnya yang pertama pengecekan barang. Bisa nggak misalnya pengecekan barang dan pembuatan kwitansi? Oh itu tidak boleh dalam satu lingkaran. Berarti satu lingkaran hanya memungkinkan untuk satu kegiatan. Misalnya yang pertama pengecekan barang, nanti bikin lagi yang kedua pengecekan retur, yang ketiga pembuatan laporan, yang keempat pembuatan kwitansi. Nah jadi akan terdiri dari banyak proses, tinggal nanti kita kasih penomoran. Next berikutnya data store. Data store itu atau penyimpanan data, atau kita akan menamakan untuk lebih mudahnya bak-bak penampungan. Kemana sih data store itu, kemana suatu data yang berbeda-beda kita tempatkan. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi data store itu lambangnya kan persegi panjang tapi terbuka di satu sisi atau dua sisinya. Jadi dia berupa penyimpanan database. Jadi kalau di dalam suatu program program kita satu tapi tabel-tabelnya kan banyak. Nah, itu data store itu menganalogikan tabel-tabel data store yang berbeda. Misalnya ada suatu tabel dosen, tabel mahasiswa. Nah, berarti tidak boleh dalam satu rangkaian satu gambar data store. Di sini misalnya data store penjualan, berarti ini isinya data penjualan semua. Tidak boleh data penjualan plus data dosen, ya berarti beda-beda. Jadi data store itu hanya boleh menampung satu data yang seragam. Kalau data dosen, data mahasiswa, data mahasiswa. Kemudian kita lihat kemungkinan yang terjadi untuk data store. Kita lihat ini lambang data store. Ini lambang data store, kemudian ini proses. Nah, untuk logika yang bisa terbaca di dalam suatu data store dan proses, kita lihat ini. Lihat tanda panah yang masuk ke proses, kemudian keluar ke proses.
Nah, ini cara membacanya adalah proses write atau memberi inputan. Jadi pastikan Anda harus memahami logikanya. Karena ini basic sekali, jika tidak memahami logika aliran data panah yang masuk dan yang keluar, ini tidak akan bisa menggambarkan nanti. Jadi lihat nih, kalau yang masuk menuju simbol lingkaran, kemudian masuk lagi ke simbol data store, berarti ini ada sesuatu yang diinputkan ke dalam data store. Misalnya kita akan menginput data mahasiswa, berarti input ke dalam database. Next, kemudian kalau seperti ini, masuk ke lingkaran, tanda panahnya masuk ke lingkaran, kemudian ini dia tanda panahnya mengambil dari data store atau menuju ke dalam lingkaran, ini kita namakan proses read. Kemudian ini sama, ada entryan. Nah, kalau ini bisa bolak-balik, bisa nggak? Bisa, berarti ini ada proses update. Ada membaca dan ada proses editing. Misalnya, biar gampangnya, misalnya ada suatu nama mahasiswa. Dia itu mahasiswanya, rumahnya pindah. Berarti pada saat di entry yang pertama alamat 1, kemudian dilakukan perubahan data, makanya dia keluar dari sistem. Itu adalah proses update. Next, komponen yang berikutnya adalah aliran data. Aliran data ini digambarkan dengan tanda panah bisa ke kanan, bisa ke kiri. Dan ini tidak boleh dibiarkan tanpa keterangan. Jadi tanda panah ini harus dikasih keterangan. Nah, seperti tadi sebelumnya kita jelaskan di data store. Jika menuju ke suatu simbol itu bisa namanya entryan. Jika keluar itu namanya output. Next, kita lihat sini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga. Jika aliran data menuju ke dalam suatu simbol, berarti ini entry atau menulis, ada inputan. Berarti ini terjadi mengentry data mahasiswa dan disimpan di dalam data store. Jika tanda panahnya keluar, berarti ini hanya melihat, seperti grid, seperti membaca. Dia tidak melakukan editing dan apa-apa. Jadi di sini hanya membaca. Jadi bedakan tanda panah yang masuk atau aliran data yang masuk dan yang keluar. Ada berapa sih kemungkinan yang terjadi sehubungan dengan data alir yang masuk dan yang keluar? Ingat tadi, untuk aliran data yang masuk kita sebut input, untuk yang keluar kita sebut output. Jadi ini yang harus dibedakan untuk basic. Yang menuju ke suatu simbol di depannya atau yang keluar dari simbol. Jadi yang mungkin terjadi bagian data alir adalah yang pertama ada satu input dan satu output. Nah, ini bisa terjadi inputnya satu, keluarnya satu. Bisa jadi input satu, outputnya banyak nih. Kemudian bisa jadi kemungkinan yang berikutnya adalah banyak input, banyak aliran data, kemudian keluar satu output saja. Berikutnya ada banyak input, keluar banyak output. Nah, nanti untuk jelasnya kita lihat di contoh. Ini adalah 4 hal kemungkinan yang terjadi sehubungan dengan proses input output di data alir. Kemudian ini untuk aturan main menggambarkan DFD. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh kita lakukan di dalam menggambarkan suatu DFD. Jadi sebenarnya DFD kita belajar DFD itu gampang susah. Kalau misalnya gampang kita harus tahu aturan mainnya. Jika tidak, yang seharusnya gampang menjadi salah untuk logiknya. Yang pertama, DFD itu tidak boleh menggambarkan langsung dari entitas ke entitas lainnya. Jadi misalnya entitas itu kan tadi dilambangkan dengan kotak. Kotak ketemu kotak itu tidak boleh langsung. Yang boleh seperti apa? Yang boleh itu harus ada lingkaran di tengahnya atau proses di tengahnya. Yang kedua, dalam DFD tidak boleh menghubungkan secara langsung data store dengan data store. Data store itu kan tadi penyimpanan data. Bayangkan jika ada data mahasiswa dengan data dosen, tidak diolah dalam bertahun-tahun, berarti kan nggak ngapa-ngapain, tidak terjadi apa-apa, berarti itu tidak boleh. Yang ketiga, dalam DFD tidak boleh menghubungkan antara data store dengan external entity secara langsung. Nah, ini juga tidak boleh. Yang keempat, setiap proses harus ada data flow yang masuk dan data flow yang keluar. Kita lihat dalam suatu gambar. Nah, ini.
Ini diagram yang salah. Tadi entitas ketemu entitas itu tidak boleh. Yang dibenarkan adalah entitas, proses ketemu entitas. Nah, ini simbol prosesnya. Kenapa tidak lingkaran? Di beberapa buku memang simbolnya seperti ini, tapi saya menganjurkan yang lingkaran. Kemudian aturan yang berikutnya, entitas tidak boleh dihubungkan langsung ke data store. Yang boleh adalah entitas dihubungkan ke proses, dihubungkan ke data store. Kemudian aturan yang berikutnya, data store langsung ketemu entitas juga tidak boleh. Yang boleh adalah entitas ketemu proses, ketemu entitas. Kemudian data store langsung ketemu data store itu juga tidak boleh. Yang dibenarkan data store, proses, dan data store. Nah, itu yang harus diperhatikan sebelum kita menggambarkan DFD. Jadi nanti misalkan dalam menggambarkan DFD kita kotak ketemu kotak, itu sudah dipastikan salah karena aturan basicnya diagram kotak ketemu kotak atau entitas ketemu entitas langsung itu tidak boleh. Nah, ini lihat ada bentuk data flow, ada dua, ada diagram arus data dan diagram arus logika. Kalau arus fisik menggambarkan proses-proses sistem yang diterapkan. Nah, diagram arus data logik ini menggambarkan penekanannya pada logika dari kebutuhan proses. Nah, kita akan menggambarkan DFD yang diagram arus data logika. Nah, untuk berikutnya ada levelisasi DFD. Ini yang harus kalian penting karena ini adalah rangkaian kita membuat suatu data flow diagram dan rangkaian kalian harus memahami bagaimana untuk kita sukses lulus menjadi sarjana sebetulnya. Jadi untuk sarjana komputer itu sangat penting untuk memahami salah satu diagram ini. Kita lihat untuk levelisasi yang pertama. Kita langsung ke sini. Levelisasi yang pertama adalah kita harus bisa menggambarkan diagram konteks. Yang kedua adalah diagram level 0 atau level 0. Berikutnya adalah level yang ketiga, diagram level 1. Yang keempat, diagram level 2. Kita lihat dulu ke sini. Diagram konteks itu yang pertama. Diagram konteks itu menggambarkan suatu garis besar atau diagram level tertinggi di dalam DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan yang lainnya. Ini adalah patokan untuk menggambar data flow diagram. Jadi, jika diagram konteksnya saja salah, yang turunan-turunannya itu pasti salah. Jadi diagram level 0, kemudian diagram level 1, diagram level 2 itu menganut ke diagram konteks. Untuk menggambarkan diagram konteks yang pertama, tentukan nama sistemnya, tentukan batasan sistemnya, tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem, tentukan apa yang diterima dan diberikan terminator pada sistem, baru kita mulai gambarkan diagram konteksnya. Untuk diagram level 0, dia adalah turunan dari diagram konteks. Jadi kalau di dalam matematika kan ada integral. Integral pertama, integral kedua, dan integral ketiga. Nah, untuk gambar DFD juga dia ada integralnya. Jadi kalau bertanya apa sih diagram 0 itu? Nah, diagram 0 itu turunan dari diagram konteks. Itu yang gampangnya. Nah, diagram level 1 itu apalagi dia turunan dari diagram 0. Diagram level 2, 3, dan selanjutnya itu turunan dari diagram level 0 juga. Jadi ini adalah rangkaian dari suatu turunan-turunan yang akan kita turun menjadi lebih detail lagi. Kita langsung mulai ke cara membuat DFD. Cara membuat DFD yang pertama adalah top-down analysis. Atau kita mulai dari yang umum sampai ke khusus atau sampai ke detail. Maksudnya seperti apa? Tadi kan saya sudah jelaskan ada diagram konteks. Diagram konteks itu umum. Nanti kita turunkan menjadi diagram 0, itu mulai khusus. Kita turunkan lagi menjadi diagram level 1, 2, 3, dan sebagainya. Itu lebih khusus lagi. Yang kedua, jabarkan proses sampai sedetail mungkin. Yang ketiga, peliharalah konsistensi entity, proses, data flow, dan data store yang menjadi data flow diagram. Berikan label yang bermakna untuk tiap simbol.
Kemudian tahapan membuat DFD. Ada diagram konteks, ada diagram nol, dan diagram detail. Kita lihat untuk data flow diagram konteks ini, atau diagram konteks yang pertama, kita lihat ini ada diagram konteks itu pemakaiannya hanya satu lingkaran. Ingat, hanya satu lingkaran, tidak boleh lebih. Ini adalah gambaran umum sekali. Jadi mau membuat sistem apapun silahkan gambarkan di sini. Misal, sistem informasi untuk menemukan kucing yang hilang, berarti ini disimpan di sini. Atau sistem informasi penggajian, jadi semua dimasukkan di sini. Kemudian terdiri dari 2 entitas, tapi ini bisa fleksibel. Ini contoh hanya 2 entitas. Jika memungkinkan ada 3, 4, 5 itu memungkinkan. Tapi semakin banyak jumlah entitas, sistem kita akan semakin kompleks. Kita lihat di sini. Ada terminator A, ada terminator B, atau ada entitas A, ada entitas B. Nah, lihat di sini ada data alir yang masuk dan ada data alir yang keluar. Sama ini juga. Kita namakan yang masuk itu A1, kita kemudian namakan yang keluar A2. Kita namakan yang masuk juga B1 untuk entitas B, yang keluar itu B2. Next, berikutnya, bagaimana menggambarkan diagram level 0. Nah, diagram level 0 yang harus kita pelihara adalah tidak boleh terjadi penambahan kotak atau entitas dari diagram konteksnya. Konteksnya 2. Berarti di diagram level 0 tidak boleh ada perubahan. Nah, ini yang harus kita pelihara, tetap 2. Kemudian pastikan setiap kotak ini data alir jumlah yang masuknya itu akan sama, nanti kita samakan dengan level 0. Misal kotak yang pertama atau entitas yang A yang masuk itu 1, yang keluar 1. Untuk yang B yang masuk 1, keluar 1. Nah, kita lihat di sini. Yang mengalami penambahan adalah lingkaran, itu boleh. Lingkaran dan data store penambahan yang boleh. Selebihnya kita harus pelihara konsisten atau jumlahnya. Lihat ini. Kotak sama, kemudian aliran datanya nih. Yang masuk 1, A1, yang keluar itu A2. Jumlahnya 2. Ini yang masuk B2 1, B1 1. Sama kan? Kita samakan. Yang masuk 1, yang keluar B2. Ada. Masuk B2. Nah, itu jumlahnya harus kita pelihara juga. A1 dan A2. Walaupun dia lahirnya dari proses yang berbeda, itu tidak bermasalah. Yang penting jumlah konsistensi data alirnya itu harus sama jumlahnya. Kita lihat di sini untuk penggambaran diagram level 0. Yang boleh bertambah adalah simbol proses, karena dia turunan dari diagram konteks. Berarti dia ada penambahan proses 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa nggak sampai 10 proses atau 20 proses? Bisa, tergantung kebutuhan. Jadi ini bisa bertambah banyak turunannya, tergantung kita mau menurunkan sampai mana nanti di pembuatan sistem kita. Kemudian ada pemakaian data store juga dalam diagram level 0. Kita lihat bagaimana menurunkan suatu data diagram detail. Ini adalah diagram detail yang pertama. Dari proses 2, kita lihat. Ini adalah proses 2. Proses 2 akan kita turunkan nih misalnya. Kita turunkan lagi menjadi diagram detail. Nah, kita lihat di sini diagram detailnya adalah 2.1 untuk proses 2. 2.2, 2.3. Baru ditambahkan data store. Itu untuk yang diagram detail level 1. Jadi untuk turunan yang pertama di proses yang kedua. Proses yang ke-1 bisa nggak diturunkan? Bisa. Proses yang ketiga bisa juga. Jadi yang bisa mengalami penurunan proses adalah yang akan mengalami perkembangan atau perubahan jumlah data di kemudian hari. Misalnya jumlah mahasiswa. Dari tahun ke tahun kan bisa tambah banyak. Angkatan 2000, angkatan 2021, 2022, 2023. Makin tahun makin bertambah, makin ada pengentrian mahasiswa dari jumlah yang berbeda. Itu yang akan bisa kita turunkan.
Berikutnya kita lihat untuk contoh kasus hotel. Contoh kasus hotel kita lihat di sini. Di sini ada sistem informasi hotel. Ini adalah diagram konteks untuk sistem informasi hotel. Jadi tulislah judul rancangan kalian 1 untuk diagram konteks. Kemudian ada pemakaian 2 entitas, ada pimpinan, ada tamu. Nah, di contoh ini adalah dia bisa mengeluarkan laporan atau output dari si sistem. Kemudian tamu, dia bisa mengentry ID tamu, kemudian keluar tanda bukti transaksi. Next, berikutnya, ini diagram konteks kita akan turunkan menjadi diagram 0 atau level 0. Nah, ini diagram level 0 ya. Kita cek dulu. Apakah ada penambahan persegi panjang entitas? Tidak ada kan? Ini konsisten. Ada tamu, ada pimpinan 2. Yang bertambah banyak adalah hanya perluasan dari jumlah proses dan jumlah tamu. Nah, ini untuk level 0 ya. Kok bisa begini gambarnya? Ini adalah entitas-entitas atau proses yang mengalami penurunan yang lebih detail. Cara bacanya seperti apa? Kita lihat sini. Tamu di dalam hotel biasanya dia pertama adalah proses yang paling pertama kita harus tahu. Dia akan menyerahkan ID tamu, kemudian masuk ke proses 1. Ingat, di dalam suatu proses harus dikasih penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tahu step-stepnya. ID tamu kita akan melihat, dia akan dicek ID tamu. Apakah si tamu ini pernah nginep sebelumnya di hotel tersebut atau belum pernah sama sekali. Dicek, lihat dia akan ambil. Nah, ingat ini adalah ngambil atau meread dari data store. Jadi data store tamunya sudah ada. Dia akan mengecek apakah nama Mira sudah ada di dalam buku tamu. Setelah terjadi pengecekan, dia akan mengantarkan ke cek kamar. Masa sih kalau misalnya hotelnya penuh tetap diperbolehkan, kan harus ada pengecekan kamar. Jadi proses yang kedua adalah pengecekan kamar dulu. Apakah dia mau mau hotel kamarnya yang biasa-biasa saja, standar atau VIP atau deluxe atau yang super VIP. Dicek dulu apakah ketersediaan kamar yang diminta oleh si tamu itu masih ada. Balik lagi, dia ada data store, sediakan data store kamar, karena setiap hotel sudah punya fasilitas kamar. Dia akan ada masuk ke sini, read, dia akan membaca. Kenapa tidak mengentry? Karena tidak mengentry kamar baru. Biasanya kan hotel sudah ada fasilitas kamarnya, makanya dia keluarlah tanda panah ke luar. Kemudian dia akan dilakukan ke penggunaan kamar. Proses yang berikutnya. Maksudnya apa penggunaan kamar? Setelah memastikan tamu yang kedua cek kamar yang ketiga penggunaan kamar itu di dalam suatu sistem perhotelan, biasanya di kamar itu suka ada yang nambah sport center, bisa nambah fasilitas dan yang lain, penggunaan telepon dan yang lain-lain. Nah, ini akan kita rekap di sini. Kemudian mengalir berikutnya adalah ke proses 4. Akan terjadilah perhitungan biaya dari yang pemakaian kita di proses 3. Yang nginep 2 hari, apakah sama biayanya dengan yang nginep 4 hari? Nah, kemudian keluarlah di sini outputnya, tanda bukti transaksi ke tamu. Di hari akhir check out, keluar tanda bukti berupa transaksi, berupa kwitansi atau invoice. Dia ngambilnya dari tabel data source transaksi. Jadi sediakan harus seragam. Jadi misalnya kalau hitung biaya, sediakanlah data store biaya. Kalau cek kamar ya kamar, data store-nya. Kalau tamu ya berarti data store-nya tamu. Bisa nggak cek tamu tapi ininya data store-nya dosen? Ya aneh. Jadi dia harus mengikuti proses yang diceknya. Setelah proses 4 terjadi, kita lanjutkan ke pembuatan laporan. Lihat nih. Aliran datanya dia mengalir ke proses 5 dengan nama laporan. Baru keluarlah laporan ke pimpinan. Jadi pimpinan hanya merekap laporan-laporan yang terjadi di dalam suatu sistem informasi perhotelan. Next, berikutnya ada contoh yang lain, yaitu sistem penggajian. Sistem penggajian ini diagram konteks yang pertama. Tadi ini terpisah ya. Jadi yang tadi sistem informasi perhotelan sudah. Kemudian ini sistem informasi penggajian.
Ada sistem informasi penggajian PT XYZ, kemudian ada pemakaian 2 entitas, ada pegawai, ada pimpinan. Di sini ada pemakaian satu aliran data flow, data pegawai, inputnya 1, outputnya 1. Yang ini inputnya 1, keluarnya 1. Jadi ini yang harus kita lihat dan kita samakan nanti. Bagaimana level 0-nya? Nah, kita lihat nih. Lihat, jumlah entitasnya sama. Ada 2, pegawai sama pimpinan. Coba yang masuk kita cek. Data pegawai masuk 1 tadi. Data pegawai. Keluar slip gaji. Ya, sama. Pimpinan masuk 1, keluar 1. Masuk laporan yang disahkan, keluar laporan gaji. Jadi cara membacanya gini. Kalau ini masuk ke dalam sistem, kalau ini output ke dalam entitas. Dia ada pemakaian data store 3. Ada pemakaian proses itu 3. Jadi cara bacanya pegawai proses yang pertama akan mengecek nomor pegawai. Dicek. Kenapa ini bolak-balik tanda panahnya? Ada yang entry, ada yang merit, ada yang meng-entry dan ada yang merit. Pertama, periksa nomor pegawai. Periksa nomor pegawai, kamu pegawai baru atau bukan? Jika pegawai baru harus di-entry ke dalam database. Jika Anda pegawai lama, hanya dibaca. Kemudian next, kita proses kedua, hitung gaji. Oh iya nih, kita sudah ada di entryan pegawai. Maka kita akan ambil nih dari data store gaji. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini apakah jabatan dosen ataukah jabatan satpam, manajer akan sama gajinya? Tidak akan sama kan? Makanya adalah gaji. Di sini sudah ada aturan-aturan tentang penggajian. Makanya dia membaca data gaji. Baru proses hitung gaji. Kemudian ada data store potongan. Buat apa nih? Biasanya kan ada dalam kantor. Ada yang kasbon, ada yang kredit motor, kredit panci. Dia akan ngambil dari sini. Misalnya gajinya 1 bulan itu 10 juta. Tapi tiba-tiba kok terima setiap bulan cuma 1 juta. Wah, ternyata potongannya banyak. Berarti sudah ambil dari database yang potongan. Kemudian dia akan ke proses berikutnya, proses pembuatan laporan. Kemudian selesai di sini. Kemudian ada pimpinan, laporan akan diberikan kepada pimpinan, baru disahkan. Nah, keluarlah laporan. Oh iya, ada yang terlewat tadi. Setelah hitung proses gaji, dia akan keluar output slip gaji per bulannya ke dalam pegawai. Nah, jadi si pegawai akan menerima slip gaji dari proses perhitungan yang terjadi. Nah, ini selesai untuk logika dari diagram level 0. Nah, kita lihat untuk contoh yang pemakaian banyak entitas atau banyak kotak terminator. Nah, ini contoh yang untuk yang lebih kompleks. Ada satu sistem, ini namanya sistem diagram sistem terdistribusi untuk yang konteks. Nah, ini ada 4 entitas, ada pelanggan, pemasok, gudang bahan baku, dan manajemen. Jadi ini melibatkan 4 entitas dengan banyak pelanggan. Kita lihat nih, pelanggan itu yang masuk 1 sama yang masuk 2 pembayaran. Berarti ini ada inputan terdiri dari 2, output terdiri dari 3. Tuh, penolakan, faktur, sama tagihan. Nah, ini akan kita harus samakan. Sama, begitu juga pemasok. Kamu lihat tanda panah yang masuk inputnya berapa, yang keluar outputnya berapa. Nah, ini untuk diagram level 0-nya seperti ini. Kemudian ini diagram untuk entry pesanannya. Nah, berikut adalah rangkaian membuat suatu DFD dari diagram konteks, diagram level 0, dan diagram detail. Nah, untuk contoh kasus yang lain, kita lihat seperti ini. Kita lihat di sini ada diagram konteks yang pertama. Kita lihat di sini ada aplikasi sistem pemesanan lapisan emas pada toko 23R. Jadi ini untuk yang diagram konteks yang pertama ya. Diagram konteks yang pertama adalah satu lingkaran. Kemudian di sini ada 3 entitas, ada konsumen, kepala usaha atau bagian penjualan. Kemudian ini masing-masing input output yang terjadi di dalam satu entitasnya. Ini kita hitung nih, tanda panah yang masuk ke dalam lingkaran ada 1, 2, 3. Ada 3, yang keluar 1. Di dalam bagian penjualan, ini ada yang bolak-balik, berarti dihitungnya ini bisa 2.
Jadi yang masuk 1, yang keluar 1. Yang masuk 1, keluar 1. Kemudian ini ada 3 laporan penjualan yang berbeda. Bukan laporan penjualan, laporan pengiriman, pembayaran, dan rekap pemesanan. Kita turunkan menjadi level 0. Nah, seperti ini. Ada level 0 diturunkan menjadi 6 proses nih. 6 proses dengan pemakaian data store 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian entitasnya bertambah banyak nggak? Di sini 3 tadi ya, konsumen, kepala usaha, bagian penjualan. Sini ada 3, bagian penjualan, konsumen, dan kepala usaha. Untuk letaknya itu boleh tidak urut, yang penting logikanya nanti harus disamakan dengan diagram konteks. Nah, pertama bagian penjualan terhadap manajemen kategori. Nah, dia akan memulai memasukkan data kategori, kemudian mengentry ke dalam, bisa mengentry, bisa meread dalam kategori. Nah, ini kalau bolak-balik itu bacanya 2 kali. Bisa mengentry dan bisa melihat data. Kemudian di-entry oleh manajemen barang. Nah, baru ambil di sini memasukkan ke dalam data store barang. Kemudian ambil lagi data barang, outputnya berarti ke display ke bagian penjualan. Selanjutnya ada daftar konsumen. Daftar konsumen itu kita masukkan ke daftar. Kemudian ke data pesanan. Nah, ini juga yang daftar itu dari konsumen. Data pemesanan, masukkan ke data pemesanan. Kemudian semua transaksi akan kita rekap. Kemudian keluarlah nota ke konsumen, dia beli berapa barang. Baru terjadilah laporan. Laporan ini kita buat di sini di proses 6, baru kepala usaha. Nah, ini adalah DFD level 0, turunan dari diagram konteks. Bagaimana pemakaian diagram level 1, proses 1? Apa sih yang dinamakan level 1, proses 1? Berarti dia adalah turunan dari proses yang ini. Nih, 1.0, manajemen kategori. Kita akan menurunkan ini, berarti itu namanya diagram detail level 1 proses ke 1. Jika menurunkan ini, berarti diagram detail level 1 proses kedua. Yang ini, diagram detail level 1 proses ketiga, dan seterusnya. Kita coba untuk yang pertama dulu. Kita akan menurunkan manajemen kategori. Nah, kita lihat ini. Level 1 proses 1, ini pasti isinya kategori semua. Kita turunkan. Nah, ini kan 1.0, berarti turunannya 1.1, 1.2, 1.3. Nah, kita buat di sini. 1.1, 1.2, 1.3. Yang berisi adalah input data kategori, view data, delete kategori. Maksudnya apa nih? Kategori itu kalau di dalam suatu program kan bisa kita input, bisa kita view, bisa kita delete, bisa kita update. Nah, diagram level 1 itu adalah proses-proses sistematik yang bisa kita lakukan terhadap suatu database. Nah, ini entitas bagian penjualan. Kemudian ini untuk kategori. Data store kategori. Selesailah untuk level 1 proses 1. Gimana yang proses 2? Proses 2 itu apa? Input barang. Coba kita samakan dulu. Nah, manajemen barang. Betul. Berarti kita turunkan nih manajemen barang. Nah, ini bagian barang, ada input data barang, view data barang, edit data barang, delete data barang. Nah, ini bisa kita turunkan juga tuh ke dalam suatu proses. Nah, ini bisa beberapa kali kita turunkan sampai level yang kita mungkinkan untuk kita turunkan yang mengalami perubahan data di kemudian hari. Tuh. Kalau sudah selesai untuk rangkaian DFD-nya, kita coba langsung ke Visio, bagaimana menggambarkan sekilas untuk diagram DFD. Kita coba yang paling simpel dulu. Nah, kita coba untuk yang ini. Nah, ini kita masuk ke Visionya. Bukalah Visio kalian. Kemudian di sini ada beberapa blok yang kelihatan, ada basic diagram, blank drawing, dan yang lain-lain. Biasanya kan kamu menggunakan basic diagram untuk yang flow map. Kita sekarang ambil yang blok diagram. Jadi buka Microsoft Visio Anda, kemudian pilihlah blok diagram. Kemudian create.
kemudian pastikan sudah seperti ini. Nah, pastikan di sini ada more shape-nya sudah ada di bawahnya. Nah, ini sudah ada diagram-diagram di dalam suatu DFD. Kemudian kita bisa menggambarkan, sama aja sebetulnya untuk penggambaran di flow map, cuma dia memilih di depannya ada blok diagram. Kita contoh dari satu sisi aja yang paling gampang untuk yang pegawai. Pemakaian 2 entitas dan 1 lingkaran. Nah, kita drop down dulu untuk yang cycle lingkaran. Untuk yang sistem penggajian PTXYZ. Nah, ini kita, karena ini 2013 visionya, ini kita ngeblok, kita kosongkan dulu. Sistem informasi penggajian. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian kita gunakan box atau 2 entitas. Nah, saya kasih contoh sedikit saja. 2 entitas, kita lihat yang pertama pegawai dan pimpinan. Ini diklik 2 kali saja. Pegawai. Ini biar tidak dibelengkan. Pegawai, ini pimpinan. Nah, ini sudah terjadi seperti ini. Nah, kemudian tinggal untuk pemakaian diagram alir boleh menggunakan line atau boleh menggunakan more shape di dalam Visio Anda. Nah, kalau bisa pakai line, yang di sini ada arrow-nya nih, bisa dipilih kanan kiri. Atau bisa kamu ke more shape. Nah, nanti di flowchart bisa dipilih ada basic. Nah, ini. Kemudian ada arrow shape. Kemudian ada yang ini juga bisa dipakai. Nah, ini kita coba nanti bisa explore di more shape, flowchart dan yang lain-lainnya bisa di checklist nanti untuk penggunaan shape yang kalian inginkan. Kita contoh saja yang biar gampang. Ini untuk data pegawai. Nah, kita ambil konektornya data pegawai. Kemudian kita kasih nama data pegawai. Nah, seperti itu. Jadi demikian rupa untuk menggambar Visio untuk diagram konteks. Nah, ini baru sekilas tentang diagram konteks dan pemakaian prakteknya di Visio. Silakan dilanjutkan untuk menggambarkan diagram lainnya di Visio. Saya harapkan bisa lebih jelas dan bisa dilanjutkan untuk kedepannya memahami lebih baik bagaimana membuat suatu diagram DFD ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.